masalah pakan, probiotik, kalau bisa rekan-rekan itu bikin sendirilah agar lebih maksimal untuk pemasukannya, lebih meminimalis pengeluarannya. Itu saya sarankan untuk berinovasi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gerbek lagi ke kandang Entok Jaya Farm. Dan tak lupa saya selalu menjadikan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini saya dapat main kembali ke kandangnya Mas Dita. Siap. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih, Mas, karena sudah diberi tempat lah untuk membuat suatu konten atau video yang dimintai oleh salah satu peternak, Mas, atau salah satu subscriber saya, Mas. Dia Belajar sama-sama lah. dia itu minta contohnya video, Mas, kandang baterai itu seperti apa kan gitu, cara pembuatan yang sudah kita bahas kemarin kan, Mas. Nah, terus ini yang saya tanyakan ini awal mula apa itu entok itu, Mas, naik ke kandang baterai itu umur berapa, Mas? Ini umur maksimal 1 bulan. Maksimalnya 1 bulan, teman-teman, maksimal 1 bulan. Terus ini apa itu ya, kelebihan dan kekurangan menggunakan kandang baterai itu kayak apa, Mas? Di sini saya ingin menjelaskan lebih lanjut untuk proses pembesaran di kandang baterai. Yang pertama saya bahas untuk kelebihannya. Yang satu, untuk pencapaian bobot itu lebih maksimal, lebih cepat ya, Mas, kalau lebih kita cepat menggunakan kandang baterai. Terus yang kedua, dengan saya menggunakan sistem baterai ini saya lebih bisa menekan FCR. Tadi ya, Mas, ya. Terus yang ketiga, ini mudah untuk pengontrolan ketika mentok itu ada yang sakit. Nah, itu salah satu, teman-teman, kita itu seandainya entok ini ada yang terkena penyakit, kita mengontrolnya lebih mudah. Karena apa? Ini mainnya persekat cuma isi satu, Mas, ya. Ya, betul. Cuma isi satu, teman-teman. Jadi kita mengontrol entok ini kurang apa atau dia keadaannya gimana, sehat atau enggak, kita mudah sekali dalam mengontrol. Sekarang kan gini, kalau kita pemberian pakan, ketika ada salah satu sekat yang dia tidak makan, itu pasti dia lagi bermasalah. Nah, itu, teman-teman, Itu gejala awal dari hewan yang sakit seperti itu. Terus kita kontrol lagi melalui kotoran. Kalau kotoran normal berarti dia sehat, tapi kalau kotorannya menunjukkan gejala, nanti segera terobati. Nah, biasanya contohnya kalau terkena gejala, kita lihat dari kotorannya itu ciri-cirinya seperti apa? Seperti berak kapur pasti putih. Putih, terus dia itu posisinya itu kalau kolera itu hijau. Nah, berak putih namanya kapur ya, Mas. Berak kapur. Terus kalau warna hijau itu kolera, teman-teman. Nah, itu juga salah satu kita mengamati ya, Mas, gimana entok itu sehat atau tidak. Terus ada lagi kokbiosis, itu berak darah, itu kotoran. Kokbiosis, nah, berak Itu kotorannya bercampur dengan darah. sampai segitunya ya, Mas. Itu yang diserang pencernaan. Itu bagian pencernaan. Kalau untuk penanggulangannya, Mas, seandainya kita terkena dari berak putih, terus berak hijau, sama yang sampai buang kotoran itu campur sama darah, mungkin ada cara penanggulangannya itu gimana gitu? Penanggulannya tetap pakai
yang pasti tetap pakai obat toko. Pakai obat toko teman-teman. Yang nanti gejalanya seperti apa di situ ada yang teman-teman kalau seandainya mengalami ternaknya mengalami berak putih, berak hijau, bahkan sampai berdarah, teman-teman bisa beli di toko peternakan mas ya betul. Nah, di toko peternakan tempat tinggal teman-teman pasti ada. Terus, tapi saran saya untuk masalah penyakit pencernaan itu sebaiknya itu teman-teman sudah siap sedia obatnya meskipun keadaan Bentuknya normal. Karena apa? Ketika nanti kita sudah tahu gejalanya, ketika kita telat 1 hari 2 hari itu sudah fatal akibatnya. resikonya pasti Kematian. nah teman-teman jadi sudah rugi berapa, atau kalau sudah kena 2 teman-teman sudah rugi berapa, itu sudah perlu ya mas kita hitung semuanya. Dan juga kita itu lebih baik melakukan persiapan ya daripada nanti sudah kena lagi mau beli ya, itu kan kasihan. Jadi teman-teman harus di rumah itu punya stok untuk mengantisipasi yang namanya penyakit berak hijau, berak kapur atau berak putih sampai berdarah kaki. Nah Terus manfaat yang berikutnya lebih praktis, meminimalis tempat. Minimalis tempat teman-teman. Yang pasti ini aku tempat ini 6x8 ini 100 lebih. Nah teman-teman perlu diketahui lebarnya 6, 6 terus panjangnya 8 8 sudah mampu kapasitas 100 ekor lebih mas ya. lebih. Soalnya sebelah sisi timur itu belum saya buat baterai. Terus yang sebelah selatan itu juga belum. Jadi masih proses. Kira-kira sekitar 150 atau 180 mampu Ya nggak mas? mampu, itu 180 lah. Itu kan 180-an. teman-teman 46 kali 8 bisa menampung sekitar kita ambil rata-rata 170 ya mas ya. Terus 170 teman-teman. Terus berikutnya manfaat yang berikutnya yang saya anggap penting ini meminimalisir kanibalisme. Seperti bulunya itu dimakan temennya mas ya, seperti itu. Soalnya Untuk kalau meminimalisir ya. Meminimalisir kanibalisme. Soalnya kalau entok sudah kanibal, otomatis pertumbuhan dia lambat. Pasti lambat Pasti. ya. Ibaratnya kita kan kesakitan. Soalnya pasti berdarah mas. Nah, Kalau sistem kekurangan kandang baterai ini, yang pertama ini kita sekarang tadi kan kelebihan. Nah, maaf mas, dari segi ransumnya tadi gimana mas? Kita pasti kalau menggunakan sistem baterai ini pasti lebih irit kan mas? betul. Itu. Untuk segi ransum saya ulangi untuk kelebihannya, untuk segi ransum dia lebih irit. Terus yang kedua, pemberian pakannya itu lebih merata antara sekat 1, sekat 2, sekat 3 itu lebih merata. Karena kita fokuskan nganu mas ya, satu entok pasti kita udah punya takaran. Jadi dia khusus satu entok makan segini, contohnya itu seperti berapa lah Ya kalau itu satu ada genggam kak apa berapa gitu itu contohnya, jadi dia full makan. Itu umur berapa itu mas? ini masih 1 bulan 3 hari. 1 bulan 3 hari teman-teman. Nah, Ini lihat. ini tanggal berapa kemarin? Tanggal 8. Sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 mungkin mas. Kalau enggak 8, 9 atau 10 lah. Saya lupa. Ya kurang lebih 1 bulan lebih 3 hari mas ya. Kurang lebihnya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bulunya. Ya ini ada ilmu tersendiri untuk
agar pertumbuhannya itu seimbang antara pertumbuhan daging dan bulu. Nah, itu Itu teman-teman. harus kita seimbangkan. Soalnya kan kadang ada yang pertumbuhan daging cepat, Tapi bulunya lambat. Ada yang bulunya lebih cepat, dagingnya yang lambat. Nah, Itu itu ada. kebalikan. Itu juga kan dari segi ransum kan Mas pastinya itu. Benar, segi rangsum, cara pemberian itu juga sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi kita juga harus mempelajari cara perawatan ya Mas. Perawatan, betul. Yang faktor utama memang di perawatan atau ilmu dasar ternak entok itu kalau bisa ya Mas, kita itu harus bisa menguasai sepenuhnya. Atau teman-teman ini selalu berinspirasi Mas, Betul. atau selalu praktek supaya apa, teman-teman dapat ilmu terbaru gitu. Ya praktek pokoknya jangan takut gagal lah. Nah, Gagal itu itu kuncinya. adalah ilmu yang terpenting. Dengan kegagalan kalau kita menyerah sudah kalah. Nah itu teman-teman, itu ilmunya teman-teman. Tapi kalau dengan kegagalan kita tetap maju, kemenangan ada di depan mata, itu pasti. Itu ya, ini salah satu motivasi Mas buat teman-teman. Nah, jangan takut gagal, kuncinya ya Mas ya. Otomatis Gagal kita coba lagi, gagal kita coba lagi. otomatis kan teman-teman juga bilang, tuh gagal coba lagi, modalnya tekon direk kan gitu kan. Nah, sekarang kita seperti ini, aku dulu kerja, uang lemburan emang saya sisihkan untuk di mentok. Itu berarti pertama kali sebelum ada perputaran ya Mas. Uang kerja itu untuk lemburan itu buat mentok, yang Gaji gaji pokok. pokok itu untuk yang di rumah. Ya berawal dari situ. Pertama gagal ya gak masalah lah, itu kan ilmu yang paling bagus menurut saya, karena dengan kegagalan itu kita bisa mencari peluang yang lebih bagus lagi di situ. Itu bagaimana cara mengatasi kegagalan yang kemarin. Kalau teman-teman seandainya beternak entok mengalami kegagalan, coba lagi dan coba lagi. Dan salah satu yang bisa membantu teman-teman itu main saja ke tempat peternak entok yang lebih senior. Pasti teman-teman akan diajari. Ceritakan sajalah keluh kesahnya dalam dunia permentokan teman-teman, karena gini, nggak ada dulu itu Mas Linier nggak mungkin bisa seberhasil ini. Betul. Dan saya pun juga. Jadi di sini kita itu saling berbagi ilmu ya Mas ya. Betul. Siapa tahu kalau ada teman-teman punya ilmu ya silahkanlah dibagikan, karena ilmu itu Ya, juga ilmu. bermanfaat kan Mas. Maksudnya setelah kita sudah nggak ada, itu kan juga buat pahala kita terus mengalir. Jadi kuncinya di sini kita juga berbagi ilmu lah. Ya namanya membuka jalan rezeki lah. Nah, membuka jalan rezeki dan juga membuka jalan seduluran Mas, yang paling Betul. penting itu. Dimanapun kita berada, kalau dulur kita itu banyak atau teman kita banyak, kita pasti dapat rezeki yang lancar itu Mas. Terus dari segi kekurangannya itu apa Mas? Kekurangannya satu, kotoran kalau nggak segera dibersihkan, waktunya untuk pembersihan nggak dibersihkan, terus kita main misal nggak pakai probiotik, misal nggak pakai diskomposer, itu baunya lebih tajam. Baunya lebih tajam ya Mas. Jadi pembersihan kotoran itu 2 hari atau 3 hari harus kita bersihkan seandainya kita tidak menggunakan probiotik. Kalau aku biasanya kalau saya kan ini pakai diskomposer, pakai probiotik, jadi pembersihan 1 bulan sekali. Wah, ini teman-teman, jadi kita juga lebih irit di waktu teman-teman. Kalau teman-teman ini menggunakan probiotik dan apa Mas satunya tadi? Diskomposer, penguraian Diskomposer, penguraian
bahan organik. Penguraian bahan organik teman-teman. Ya teman setelah itu apa lagi mas? Kekurangannya yang pasti budget lebih mahal. Kekurangannya apa? Soalnya mungkin kalau di kandang apa itu umbaran ya, Di kandang umbaran kan untuk tempat teduh kan cuma misal 240 kali berapa panjangnya kandang itu biasanya sudah cukup. Kalau ini harus full ya mas? Full, harus full. Tapi di sini juga ada kelebihannya juga. Kelebihannya ya yang pertama kandang nggak becek. Kita jadi nyaman. Jadi lebih nyaman untuk main-main di kandang itu lebih nyaman. Itu teman-teman. Jadi baik masih ada lagi kan mas kekurangannya? Biar teman-teman ini bisa paham secara betul lah dan juga bisa menerapkan di rumah gitu. Kalau kekurangannya ya sementara masih cuma itu yang saya alami di sini. Ya untuk mungkin kalau habis di baterai ini terus kita kasihkan ke umbaran, mungkin beradaptasi 3 hari lah. Soalnya biasanya kalau mari di baterai terus dikasih ke umbaran itu kayak istilahnya kalau di daerah saya itu disebut ingkung-ingkungan. Nggak bisa jalan gitu, jalannya sulit. Jatuh. Jalan bentar jatuh. Tapi itu nggak apa-apa mas ya. Nggak apa-apa, nggak pengaruh. Membutuhkan waktu sekitar 3 hari atau 1 minggu lah. Beradaptasi di tanah. Ya seperti kita misal ditempatkan yang sempit beberapa bulan lalu kita dilepaskan kan otomatis ya sebentar capek. Ya betul saya juga sudah capek. Sekarang jadi gemuk saya karena apa? Kebanyakan tidur mulu. Oh iya mas, mungkin masnya mau kasih tahu probiotiknya itu seperti apa? Probiotik tetap seperti video-video yang selanjutnya sebelumnya kah? Sebelum video yang sebelumnya yang saya pernah jelaskan itu pakai asam amino mas ya. Terus sama bal itu singkatan bakteri asam laktat. Kalau bakteri asam laktat itu fungsinya untuk mempercepat proses di pencernaan agar bisa terserap secara sempurna. Meskipun nggak 100%, nggak mungkin kan kalau ya, penyerapan 100% ya. 100% kan ada kotoran. Ya itu pasti nggak 100% mas. Ya yang sempurna lah, pokoknya memaksimalkan kesempurnaan pencernaan. Lalu untuk probiotik asam amino tadi tak kasihkan waktu pada malam hari. Untuk penambah asam nutrisi. Amino mas ya. Betul. Fungsinya untuk penambah nutrisi mas ya. Nutrisi terutama protein. Nutrisi penambah untuk protein. Jadi kalau teman-teman nanti tertarik atau berminat untuk menggunakan probiotik asam amino mas ya, Asam amino sama asam laknat, teman-teman bisa menghubungi Entok Jaya Farm atau Entok Lini Raya dan juga di salah satu komunitas mas ya. Betul, komunitas yang saya ikuti, nama komunitasnya PPMK. PPMK tadi Persatuan Peternak Mandiri Kademangan. Nah itu teman-teman, jadi teman-teman nggak usah bingung dimanapun teman-teman membutuhkan, insya Allah kita siap kirim mas ya, meskipun siap. Ya alhamdulillah kemarin untuk probiotik asam aminonya saya sudah mengujikan kandungannya kita udah uji lab di dinas terkait itu untuk kandungan bakterinya. Kandungan bakteri. Bakterinya itu di situ masih termasuk aman untuk pencernaan unggas. Nah, itu dan sangat membantu di dalam pencernaan unggas. Apa itu cuma satu ya mas ya? Nanti kan itu ada tahap-tahapnya sendiri. Mari habis
pengujian di bakteri apa yang terkandung, nanti pengujian lagi di enzim apa yang terkandung di dalamnya. Di situ saya nggak berani menyebut enzimnya ada di situ, jenis apa, aku terus terang nggak berani. Sebetulnya di situ aku udah istilahnya ada acuan dari bahannya itu bahwasanya mengandung enzim-enzim tertentu. Tapi berhubung itu belum sempat aku uji labkan kandungan enzimnya apa yang di dalamnya, terus terang aku nggak berani menyebutkan di situ. Tapi gini, kalau teman-teman berminat karena ini udah kita labkan dan untuk hasilnya alhamdulillah ya Mas ya. Alhamdulillah kemarin itu aku jual 2 bulanan itu bobot rata-rata body weight-nya itu kurang ukuran 1,9 kilo 9 on Mas ya. Kita ambil rata-rata itu kan nimbangnya betina jantan kan jadi 1. Iya, kita kan saya bagi jumlah hasilnya 1,9. Terus kan itu pasti harganya kilon kan Mas? Saya terus terang di sini penjualannya pakai kilo. Terus terang kemarin itu dibeli di pengepul saya itu harga 25 usia berapa Mas? 2 bulan. Nah, itu per kilo 25 ya kurang lebih 50 kurang dikit lah. 50 ekor Mas ya? Ya maksudnya harga satu per ekornya dikalkulasi ketemu sekitar kan kalau nggak salah itu sekitar 49 lah Mas. Ya, 50.000 kurang 1.000 ya Mas ya. Kurang lebih itu segitu. Usia 2 bulan teman-teman. Jadi harga harga entok per kilonya dihargai 25 ya Mas ya. 25 umur 2 bulan. Nah, jadi teman-teman dan juga hasilnya pun gimana yang jelaskan ya. 2 bulan udah laku 50.000 kurang 1.000 ya Mas ya. Kurang 1.000 kurang lebih. Nah, itu pasti untung teman-teman. Jadi dan juga kita selalu berinovasi sih di pakan. Seandainya entok kita itu kurang gimana, kita selalu belajar ya Mas ya. Untuk masalah pakan probiotik, kalau bisa rekan-rekan itu bikin sendirilah agar lebih maksimal untuk pemasukannya, lebih meminimalis pengeluarannya. Itu saya sarankan untuk berinovasi sendiri, berinspirasi. Nantilah di lain waktu saya kasihkan cara rumus penghitungan pakan ya Mas. Nutrisi pakan terutama protein dan energi metabolismenya berapa. Nanti saya bagikan ilmu di situ. Jadi lo teman-teman, bila ilmu ini bermanfaat, tonton terus channel Empat Lingi ya Mas ya. Betul. Nah sebelum saya akhiri Mas, saya ingin tahu Mas, umur 1 bulan yang lebih 3 hari tadi, tapi yang jantan Mas, kira-kira itu bobot berapa Mas? Biasanya kalau saya rata-rata itu pengambilannya perhitungan rata-rata itu timbangan 10 ekor biasanya saya. Enggak Mas, ini untuk uji coba saja ya. Ini cuma satu ekor ya. 1 ekor aja biar teman-teman ini tahu, dan juga teman-teman kalau menggunakan probiotik itu juga bisa mempercepat kan gitu Mas. Yang pasti seperti itu. Yang saya alami seperti itu. Coba saya ambil ya, yang saya di sini. turun dulu teman-teman karena pintunya jadi satu. Mas ya, tak ambilkan ya. Ini kan yang umur 1 bulan lebih 3 hari Mas ya. Ini 0 nggih. Ini ya masih uji coba, teman-teman. Belum siap jual juga soalnya bulunya belum keluar.
paling enggak umur 2 bulan lah ya, Oh. minimal kita 2 bulan itu Minimal. kita jual. Jual. Kalau umur 2 bulan kita jual sistem daging, terus per kilonya ketemu 25.000, kita udah untung teman-teman. Berapa mas? Wah lihat teman-teman, 1 bulan lebih 3 hari mas ya. 3 hari ya. Nah, ini sudah mencapai bobot 1 kilo 5 on. Tinggal ngalikan saja itu nanti berapa. Kalau ini ya betina ya. Ya itu betina itu mas. Coba nanti yang betina. Hmm. Udah no, mas? Belum. Ini 0 teman-teman. Udah. Udah mas? Udah. Lepas ya? Nol kan? 0. Ini betinanya 1,145. 1 kilo 1 kilo lebih 1 on teman-teman. Nih mungkin kelihatan 1 kilo lebih 1 on. Ini untuk entok betina mas ya. Yang betina. Mungkin sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan bersama kandang entok Jaya Farm. Oh ya, ini untuk ransum pakan nanti selanjutnya saya share juga melalui entok Lini Raya, mungkin bisa bermanfaat. Apa ransum saya yang saya Bisa gunakan? menghasilkan kok 1 bulan lebih 3 hari bisa jantan bisa bobot 1,5 ya mas, 1,5 kilo. Dan untuk betinanya 1 kilo lebih 1 on teman-teman. Dan juga ini dari segi ransum pun kita juga menggunakan yang namanya probiotik tadi ya mas ya. Probiotik. Kalau untuk pembesaran saya juga main hijau-hijauan, seperti kalau aku menggunakan rumput odot itu. Rumput odot kalau bahasa Indonesia mungkin itu ya mas. Kalau bahasa Jawanya kolonjono lah atau gajahan gitu di tempat saya. Terus dan untuk penambahan saya gunakan juga ampas tahu. Ampas tahu itu teman-teman, karena ampas tahu itu termasuk harganya murah ya mas ya. Murah. Dan juga masih punya kandungan ya mas ya. Betul. Nah mungkin sekian mas ya. Ya siap. Nanti kita lanjut ke video pakan, masalah ransum pakan ya. Dan probiotiknya nanti kita jelaskan sekalian agar teman-teman bisa nggak usah belilah, ayolah kita belajar bareng-bareng ya mas. Kita belajar mandiri untuk menekan kos pengeluaran itu bagaimana gitu. Lanjut. Oke ya mungkin sekian ya mas ya. Saya Siap. mengucapkan banyak terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya sudah diberikan banyak banget ilmu. Dan juga semoga ilmu yang sampean berikan kepada saya dan juga teman-teman ini bisa bermanfaat. Amin. Ya, mungkin sekian. Bila video ini bermanfaat juga untuk teman-teman atau yang lain, silahkan komen, like, subscribe, dan bagikan ya mas ya. Siap. Oke. Agar orang yang tidak tahu itu menjadi lebih tahu. Intinya kita saling berbagi ilmu, betul. Oke. Karena apa? Buat apa ilmu kalau kita buat sendiri tidak ada manfaatnya, itu percuma. Menurut Lebih saya baik kita begitu. amalkan ya mas. Nah, itu teman-teman. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wabarakatuh.